berbahagia di dalam diri kita, ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam potensi, ya, berbagai macam potensi diciptakan oleh Allah di dalam diri kita. Ya. Kita lahir ke alam dunia itu sebenarnya sudah lengkap dengan berbagai potensi di dalam diri kita, dengan berbagai gharizah atau fitrah. Juga kadang-kadang disebut oleh orang yang lain disebut dengan naluri ataupun insting. Adalah sebuah kekuatan di dalam diri kita. Ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita bicarakan adalah insting, naluri-naluri indah, naluri-naluri baik di dalam diri manusia. Di antara lain adalah intelektualitas manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang cerdas, sebagai manusia yang cerdas. Dengan kecerdasannya itu memungkinkan manusia menjadi seorang alim, seorang ulama. Ya. Dengan kecerdasan seseorang itu memungkinkan seseorang itu menjadi seorang pejabat, seorang pilot, dan sebagainya, memungkinkan. Itu adalah fitrah yang kalihna yang sudah ditanam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri manusia. Nah, berkembangnya akan berbeda. Ya, berbeda berkembangnya. Lahir seorang ulama, lahir seorang pejabat, lahir seorang politikus dan sebagainya. Ada ahli politik, ada ahli hukum, ada ahli agama dan sebagainya. Mengapa berbeda? Adalah semuanya itu sebenarnya sudah ada, tapi pengembangan yang dilakukan itu sesuai dengan pengembangan yang dilakukan oleh manusia itulah yang akan muncul. Ya, itulah yang akan muncul. Manusia ia bermaling. Ya, kalau manusia itu menggali potensi religiusnya, potensi agama yang di dalam diri manusia itu memang ada, manusia itu akan menjadi ulama. Dia akan menjadi orang hebat. Kalau potensi yang ada di dalam dirinya itu politikus, dia mencari ilmu politik, dia akan jadi tokoh politik, ahli politik. Ya. Jadi sesuai dengan pengembangan. Kalau saya bin Sabit mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam diri manusia itu berbagai macam potensi-potensi baik atau naluri atau fitrah. Ya, yang dia disebut adalah sebagai sebuah laten, kekuatan yang terpendam dalam dirinya, dan itu harus dilakukan pengembangan. Kalau tidak dilakukan pengembangan, dia tidak akan muncul, dia tidak akan berkembang. Ya, mesti dilakukan pengembangan. Kalau tidak akan muncul. Caranya mesti digali potensi caranya itu sehingga caranya muncul. Ya, manusia itu memang makhluk yang cara. Tapi kenapa manusia itu juga banyak yang tidak cara? Karena caranya itu tidak digali, potensinya ada di dalam dirinya itu tidak digali. Jadi pengembangannya adalah sesuai dengan berkembangnya itu potensi adalah sesuai dengan pengembangan yang itu dilakukan oleh manusia. Nah, jadi manusia yang alim, manusia ahli ilmu agama itu adalah sebuah naluri agama yang ada di dalam dirinya. Ya, religious insting namanya. Jadi insting agama yang ada di dalam diri manusia itu harus digali dari alih kepada A. Ya, dari alih kepada A. Alih bahasa ini harus mulai gali. Siapa yang menggali itu sesungguhnya manusia yang berbahagia. Itulah ahli ilmu. Siapa ahli ilmu itu? Itulah kura-kura kita, para ulama-ulama. Ya, dia tidak akan bisa secara otomatis naluri yang dalam diri itu lahir, tidak mungkin, tidak akan. Ya, dia itu akan lahir sesuai dengan pengembangan, upaya yang dilakukan untuk dikembangkan. Itu pun akan berkembang sesuai dengan ukuran pengembangan yang dilakukan. Ya, jimale mono karena ono tadi dipegang pengembangan, jimale mono karena onhan dipegang pengembangan, jimale mode pokoknya sesuai dengan kadar masa dan ukuran pengembangan yang dilakukan. Demikian pula yang akan lahir, akan muncul. Jadi sehingga bervariasi tingkat maling beda-beda. Coba kita telusuri karena beda-bedanya cara dari masa, sistem, ya, mekanisme pengembangan yang dilakukan oleh masing-masing, sehingga lahirlah hasil yang berbeda-beda. Nah, ini mulai yang mulainya. Nah, itu nanti ya para ulama yang mengenalkan, yang memperkenalkan, ya, orang tua kita sendiri, ulama.
Ya, orang tua kita sendiri kadang-kadang tidak tanggung memperkenalkan dirinya kepada anaknya. Ya, tidak sedikit manusia-manusia gagal memperkenalkan dirinya sebagai orang tua bagi anak-anak. Ya, bila mana orang tua itu tidak membaringi dirinya sebagai di samping seorang orang tua, ayah dan ibu, juga sebagai seorang guru, dia tidak mungkin. Kalau dia hanya memperkenalkan dirinya, lun ayah, lun ma, banyak manusia gagal. Yang pada akhirnya anak itu banyak yang membunuh orang tua. Tidak sedikit, coba baca di media-media sekarang. Ya, membunuh orang tua, menggantung orang tua. Ada yang mempidanakan orang tua, bahkan ada yang memperkosa orang tua. Nauzubillah. Kenapa? Itulah karena gagalnya orang tua memperkenalkan dirinya kepada anaknya bahwa ia adalah orang tua daripada anaknya. Gagal. Mengapa? Karena mereka hanya mengandalkan orang tuaannya. Mereka hanya mengandalkan ayah, ibu, itu saja. Mereka tidak membarengi dengan guru. Coba dibarengi dengan guru. Saya ayahmu dan saya adalah gurumu. Anak akan kenal. Dia adalah ayahku dan dia adalah guruku. Dia adalah ibuku dan dia adalah guruku. Dia akan tunduk kepada ayahnya itu sampai akhirnya. Inilah yang dilakukan oleh para ulama, oleh para ahli ilmu. Yang melahirkan gemulahir, ya, religious instinct, ya, adalah fitrah agama yang ada pada diri manusia itu, sehingga mereka mengenal Allah. Ya, dia mengenal dirinya, sehingga dia kan menjadi orang baik. Kalau dia sudah mengenal dirinya, sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal orang tuanya, mengenal gurunya, dia sudah jadi orang baik. Dia sudah jadi orang baik. Urang yang ajaran, urang yang duri Allah, urang yang kaya duri Nabi, kaya duri Roji, kaya duri Cik, nya kagak betul. Kalau mudah dulu, ada yang pegang mereka boleh kan? Nah, kalau mudah. Semua yang peduli Allah, semua yang peduli Nabi, semua yang peduli Drodem, semua yang peduli mencintainya, itulah ulama. Ya, maka al-ulama arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Ulama itu lebih kasih, lebih sayang, lebih cinta kepada umat-umat ini, kepada manusia-manusia ini ketimbang kasih sayang dan cintanya bapak dan ibu mereka. Ya. Ulama yang lebih sayang kepada manusia dibanding ayah dan ibu kita. Al-ulama arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Lebih sayang ulama kepada kita, guru kita lebih sayang kepada kita daripada sayangnya orang tua kita kepada kita. Mengapa? Qila wa kaifa dzalik? Ya wahai Yahya bin Ar-Razi, mengapa demikian? Sahabatnya bertanya, sahabat Mu'ad bertanya, kenapa demikian? Kan orang tuanya yang mengandung, orang tuanya yang melahirkan, orang tuanya yang memberi makan, yang membesarkan, memandikan dan mengobati dan segala macam sampai dia besar. Kenapa bisa? Kasih sayang ulama lebih besar daripada orang tuanya, kan lebih besar, lebih dahulu beruji. Apa jawabannya Mu'ad Ar-Razi? Beliau menjawab, ya, fa innahum yahfazuna min narid dunya min narid fa innahum ya yahfazuna min narid dunya wa hum atau wal ulama yahfazuna min naril akhirah. Karena orang tuanya, bapak ibunya hanya mampu menjaga dia daripada api dunia. Sementara ulama-ulama dengan pelajaran-pelajaran, dengan ilmu-ilmunya, mereka menjaga, memelihara manusia itu daripada api neraka, daripada api akhirat. Api yang sangat dahsyat, ya, yang membuat kita terhindar daripada api akhirat. Api yang dahsyat itu siapa? Ulama. Mereka memberikan ilmu, memperkenalkan diri kita, pada diri kita sendiri, memperkenalkan Nabi kita, memperkenalkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengajarkan cara beribadah, berta'abbud kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita menjadi orang dekat dengan Allah. Dengan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan jauh daripada murkanya Allah. Jauh daripada murkanya Allah Subhanahu Wa Taala, kita dimasukkan ke dalam
rahmat kasih sayang Allah. Orang-orang yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan tempat yang diridhai, disenangi oleh Allah, di surga. Terhindar daripada api neraka. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, jawabannya adalah innahu bitta'limi yakhrujuna min haddil bahimati ila haddil insaniyah. Ya. Adalah ulama-ulama itu dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada kita, ya, akan dapat mengantarkan kita kepada kemanusiaan kita, ya, dapat mengeluarkan kita daripada potensi kebinatangan yang ada dalam tubuh kita dan diri kita, dibawa kita kepada bahimah, kepada insaniah kita, kepada insaniah kita. Itu karena ulama, karena pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh para ulama. Mereka yang sudah diberikan ilmu, mereka sudah dapat mendapatkan ilmu daripada para ulama, mereka itu akan menjauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang sifatnya bahimiyah. Ya, sifat-sifat kebinatangan itu yang ada, potensi kebinatangan, positif syaitaniah, bahimiyah ada dalam diri kita. Jadi sehingga kalau manusia yang dimunculkan adalah sifat bahimiyahnya, kebinatangannya, maka manusia itu akan lebih binatang daripada manusia, lebih binatang daripada manusia. Ya, daripada binatang lebih binatang dia. Ya, manusia yang kategori binatang lebih binatang daripada binatang asli. Ini bahayanya. Begitu juga dengan subu'iyah yang ada pada manusia. Ya, subu'iyah yang ada pada manusia, ya, itu lebih buas. Ya, buasnya manusia lebih buas daripada binatang-binatang buas. Ini bahaya. Jikalau manusia ini buas, ini dia dapat meruntuhkan dan dapat menghancurkan alam, dapat menghancurkan dunia, dapat merusak tatanan hidup kerukunan manusia itu. Adalah karena kebuasan, kerakusan manusia. Tidak setan yang main, bukan iblis yang main, tapi manusia yang kesetanan, manusia yang keiblisan. Ya. Inilah dia. Begitu juga dengan keburukan yang lain. Jadi apabila ini sudah ditekan, ya, ditekan dengan ilmu, dengan religious instinct dari naluri keagamaan itu yang dimunculkan, digali potensinya oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, sehingga kita menjadi manusia yang bisa menundukkan syaitaniyah kita, bahimiyah kita, subu'iyah kita. Ya, bisa menundukkan itu sehingga subu'iyah itu akan, kebuasan itu saling menerkam antara satu dengan yang lain, tidak pernah saling kenal dan saling kasih, tidak ada. Ya, itu akan hilang, ditekan oleh religious instinct, oleh naluri agama yang sudah muncul di dalam diri kita. Dan rasa kasih sayang itu akan muncul antara sesama. Ya, antara sesama itu akan muncul karena religious instinct ini. Ya. Lalu saling menghormati itu akan muncul. Mengapa? Religious instinct yang menjawab, karena potensi agama yang sudah hidup di dalam dirinya. Jadi rasa ingin dekat, berdampingan, menyayangi dan menolong dan sebagainya, ya, itu adalah semua ditimbulkan oleh religious instinct yang ada di dalam diri, yang sudah digali potensinya oleh para ulama-ulama kita di dalam diri kita. Maka ketika manusia sudah memiliki religious instinct berawal daripada penggalian yang dilakukan oleh para ulama, oleh para guru-guru kita itu, maka kita akan hidup di dalam tenteram. Padahal hidup di dalam ini, karena tenteramnya di sini. Tenteramnya di sini. Ketika jiwa kita, hati kita itu sudah mantap, sudah benar, sudah menimbulkan, sudah kita kembali kepada fitrah kita yang sesungguhnya sebagai manusia yang mempunyai insting beragama, kita sudah sampai di titik agama, kita akan aman. Maka Allah mengatakan faqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha dzalika ad-dinul qayyim. Ya. Waktu lahirmu itu hadapkan, tumpukanlah itu kepada sebuah agama yang fitrahnya itu sudah disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah yang Allah ciptakan pada manusia. Jadi ketika manusia itu berhadapan dengan Islam, masuk dalam Islam, maka manusia itu sudah menemukan fitrahnya, sudah sampai kepada fitrahnya, dia akan aman. Maka kenyamanan dan ketentraman jiwa itu adalah dimiliki oleh orang Islam. Orang kafir tidak. Meskipun kita kalian berdua kafir tentang menguasai segala macam, mereka tidak pernah tenang hidupnya. Mereka tidak pernah tenang hidupnya. Mereka selalu gelisah, mereka selalu susah, dihantui
oleh kekuatan-kekuatan yang lain karena mereka tidak percaya kepada kekuatan Allah. Orang Islam tidak. Orang Islam percaya kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak pernah takut dengan kekuatan-kekuatan selain kekuatan Allah. Mereka bertawakal kepada Allah, maka hidupnya tenang. Ya, hidupnya tenang. Dan ada durasi yang berbahagia. Walaupun orang-orang Islam itu dituduh sebagai orang-orang yang membuat kekacauan di dunia ini, cobalah buktikan, cobalah tunjukkan di mana orang Islam itu yang membuat kekacauan di dunia ini. Tidak, hanya orang-orang kafir yang selalu gelisah. Orang Islam di mana menghantam sebuah negara kafir yang sudah kuat karena mereka takut akan dihantam oleh orang kafir dengan kekuatan yang dimiliki oleh orang kafir. Tidak ada. Tapi orang-orang kafir selalu melihat di mana orang-orang Islam yang sudah berberi bangkit, yaitu sudah kuat. Mereka takut. Takut sehingga juga orang Islamnya akan dikalahkan mereka. Sehingga mereka itu melakukan berbagai upaya untuk menjatuhkan negara itu. Lihat, yang korbannya Islam atau kafir. Yang mengacaukan itu orang Islam atau orang kafir. Yang dikacaukan itu orang Islam atau orang kafir. Ya, ini buktinya manusia yang berbahagia. Jadi ketika manusia itu sampai kepada religious instingnya, maka manusia itu akan menikmati kehidupan. Dia akan menikmati kehidupan. Ini jasa besar manusia yang berbahagia. Ini jasa besar ya, yang sengaja dilakukan dan digali oleh ulama gedanya. Maka gedanya wiyuat umulia ulama manusia yang berbahagia. Ya, umulia ulama. Pukul ulama yang mendaudi atau hanali umulia manusia yang berbahagia. Umulia ulama. Menyomantang udit gedanya saja ulama, menyomantang gedanya dan kedua ulama, meskipun ulama